Mike, ini kalau kita Mm, ngeliat ya Mike ya, kan mm, hari ini kan cepat ya Mike ya, bisa dibilang ya. mm, Hari ini mm, yang main gitu kan. Meskipun sebenarnya kita ngeliat kalau di luar ya Mike ya, itu Nasdaq itu mm. bisa dipimpin ya Mike ya. Sebenarnya selama Ya, satu mingguan terakhir itu sebenarnya Nasdaq naik paling tinggi. Kalau kita compare kayak ke S&P, ke Dow Jones gitu kan. Nah, tapi memang kayaknya belum nyampe nih Mike, tech wave-nya di sana ke sini gitu kan. Jadi mm, kayaknya masih lebih memilih di komoditi ya. Nah, kalau Mike mm, sendiri ngeliat market kayak gimana Mike? Dari pagi mungkin flow seperti apa? mm. Oke, jadi tadi memang flow tiba-tiba ke komoditi ya. Ya. Dan itu menyusul kayak kemarin mungkin memang sudah ada pihak yang mengetahui rally komoditas akan terjadi lagi. Karena Hmm. per tadi barusan, nikel itu naik 18% kalau nggak salah. Wow, it's very amazing. Jadi roller coaster daripada komoditas itu masih belum berakhir. Nah, pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa komoditas akan kembali naik? In my opinion, mungkin too early ya. Terlalu early kalau kita mengatakan bahwa udah nggak akan ada koreksi lagi. Karena kalau saya sendiri lihat dari pergerakan yang ada di saham komoditas yang ada di Indonesia, boleh dikatakan akan jauh lebih baik atau bisa dikatakan konsol yang ada itu belum terjadi. Jadi kalau di week of pace kita kan kenal ada yang namanya akumulasi. Setelah Hmm. akumulasi ada yang namanya fase markup. Setelah markup itu ada yang namanya distribusi. Setelah distribusi Ya. ada fase yang namanya reakumulasi. Nah, saat ini tuh masuk ke dalam fase reakumulasi, in my opinion. Hampir semua saham. Dan fase Hmm. reakumulasi ini boleh dikatakan too early kalau seandainya untuk dikatakan mungkin teman-teman berekspektasi saham komoditas akan rally kayak kemarin lagi bisa naik sampai 50%, 70% gitu. In my opinion, it's too early. Itu satu. Yang kedua, eh, mengenai saham teknologi, yes, rata-rata ada akumulasi, bro. Jadi, still, my view still, untuk saham-saham seperti BBYB, kemudian ada Agro, lalu maybe Proxitech ada Bukalapak, lalu ya beberapa saham tech yang lain, maybe soon akan flow-nya bakal ke kita. Nah, jadi kemarin kan, kalau kita lihat Apple kemarin naik 7%. Alibaba Ya. naik 12%. Bayangkan, dengan market cap segede itu bisa naik 12%, itu boleh dibilang amazing untuk Alibaba. Jadi, I hopefully ya, apalagi kita berdekatan dengan IPO daripada Goto, di mana suku bunga juga udah naik dan sudah diekspektasikan oleh market sebesar 25%. Semoga itu enggak lagi memberikan volatilitas atau fear lagi di saham teknologi. Apalagi seperti yang kita bahas kemarin ya, kurva itu sudah mau crossing ya, sudah mau mendekati gapnya udah mau mendekati nol. Ya, benar ya. Kalau kita lihat saham tech di US kan udah pada mulai naik ya, Mike ya. Kayak Yep. misalnya Tesla udah mau sebulan gitu ya. Apple juga udah rebound. Chipnya udah pada mulai naik, terutama tech-tech yang ini ya, Mike ya. Yang bisa dibilang unprofitable. Kalau kemarin kan pada orang bilang kan, tech-tech yang turun tuh kebanyakan kan unprofitable tech semua gitu kan. Nah, tapi kalau kita tech-tech yang unprofitable ini di US berapa hari ini udah mulai recover. Nah, sebenarnya ini menarik ya, Mas ya, karena kalau kita lihat kan Rebound. selama satu dua minggu terakhir ini, itu kan berita jeleknya bukan hilang loh ya, Mac ya. Bisa dibilang masih ada gitu ya. Bala bisa dibilang tuh nambah gitu ya. Pertama, suku bunga The Fed katanya Powell kayaknya masih bisa naik 6 kali lagi. Terus Mei bisa jadi naik 50. Terus harga komoditi bisa dibilang masih tinggi tapi udah moderating lah ya. Maksudnya pace naiknya udah nggak kenceng lagi. Terus juga kalau kita ngelihat China gitu kan ada apa kayak lockdown juga gitu kan. Nah, jadi di kondisi kayak sekarang market yang rebound ini bisa dibilang menurut Mike ini salah satu sign of bottoming nggak Mike sebenarnya? Karena kan orang suka bilang eh, kita harus antisipasi market itu udah mulai bottoming itu ketika dia bisa rally dan rally-nya tuh kuat bertahan meskipun situasi itu masih belum improve karena itu berarti market sudah memprice-in-kan event yang terjadi. Karena contohnya kayak gini ya Mike ya, misalnya kan kayak yield 10 tahun sekarang udah hampir 2,5% loh gitu kan. Nah, the Fed Fund natural rate itu tuh kan di sekitar 2,25 sampai 2,5 gitu kan. Berarti in the long run expect rate itu di 2,5 dan sekarang rate-nya itu sudah mendekati itu gitu kan. Nah, menurut Mike market berapa satu dua minggu ini baik secara global atau secara Indonesia itu tuh apakah udah menunjukkan bahwa oh, market ya udah bottom nih, the worst is already behind us gitu. Okay, yes, I do believe
atau I do have an analisa ya, Ya. bahwa maybe di bulan Maret dan April kita akan memasuki fase yang jauh lebih baik daripada bulan Februari kemarin, di mana semua volatilitas, semua uncertainty muncul di Februari, di Maret mereda. Nah, I hope di April itu udah beres. Nah, kita bisa lihat salah satu indikatornya yang boleh kita perhatiin itu adalah indeks volatilitas menurun, satu. Kedua, Ya. komoditas rally lagi, tapi menurut saya bukan rally yang long gitu. Yang ketiga, kemarin kalau nggak salah hari ini Astra kemana ya? Boleh dibilang kan salah satu indikator pemulihan ekonomi itu yang dilihat adalah otomotif index ya. Kalau bro di fund mestinya mungkin gitu ya. Kalau seandainya otomotif salesnya naik, itu pertanda ekonomi akan pulih. Nah, itu kita bisa perhatikan Astra justru ketika market lagi jelek, yang orang bilang lagi aneh dan serem seperti ini, Astra justru naik terus, bahkan menembus higher high dia. Alasannya kenapa? Karena in my opinion, ini boleh dikatakan di market ini kan selalu yang gerak duluan, yang punya view duluan itu kan selalu big money. Nah, ketika big money gerak duluan, maka retail akan menyusul. Nah, I saw that big money itu justru dari kemarin udah ngumpulin saham-saham cyclical dan saham-saham yang memang value stocks itu naik. Nah, cuman begini, to be honest, kalau kita bicara yang udah kenceng, itu kan salah satunya saham banking ya. Kemarin kalau diperhatiin rata-rata saham banking semua naiknya udah kenceng. 7.000 kita, apakah valid breakout? Menurut saya enggak. Kalau seandainya 7.000 valid breakout, itu mestinya langsung kenceng banget. Ini masih turun. Boleh dikatakan 7.000-nya false. Seandainya turun, apa yang akan membuat turun? Ya, just pasti saham-saham yang udah naik kenceng. Salah satunya adalah saham banking. Apakah banking jelek? Jawaban saya enggak. Maybe retrace. Ya. Koreksi. Kalau memang teman-teman mau yang enggak terbiasa ngikutin ritme market atau ngikutin rotasi, kalian bisa bow pelan-pelan saham banking. Kalau seandainya kalian pengen pindah ke atau nggak nangkep momentum atau menjadi seorang trader yang ngejar performance, maka jawabannya adalah coba lihat rotasinya kemana. Nah, in my opinion, selain dari banking beneficiary, salah satunya biasanya properti. Kalau nggak properti, ya maybe consumer cyclical, atau maybe yang terakhir, in my opinion, saya tuh masih kayak boleh dikatakan lu pasang kuda-kuda di saham teknologi, bro. Hampir setiap hari saya perhatiin saham teknologi. Mulai dari ya MPPA masuklah teknologi ya. Kemudian ada Buka, lalu ada SCMA itu saya demen banget. Lalu ada BBYB dan Agro. Cuman enggak sampai semuanya kayak dulu saham teknologi semua naik, enggak. Ini benar-benar selektif, yes. Nah, salah satu yang saya suka SCMA karena first dia punya videonya udah profitable, lalu dia juga boleh dikatakan likuiditasnya semakin kecil, yang artinya supply semakin kenceng gitu. Supply semakin berkurang, sementara demand normal aja bisa mengangkat harganya lebih tinggi gitu. Oke. Nah, Mike, ini sebenarnya kita lagi banyak, bisa dibilang banyak kalau lumayan pertanyaan gitu ya, yang masuk juga gitu. Ini kan indeks udah 7.000 nih gitu kan. Wah, udah ketinggian belum ya? Takut take profit apa atau kayak gimana. Tapi kalau kita ngeliat structure market yang sekarang itu memang agak unik ya, Mike ya, karena gini, 7.000 sekarang itu mungkin bukan 7.000 yang fair untuk semua sektor gitu ya. Mungkin kalau untuk blue chip, untuk komoditi, yes, mereka emang udah di atas nih gitu kan. Tapi kalau untuk beberapa sektor ya, Mike ya, kita ngomong secara relatif lah, selama 2-3 bulan terakhir ini, tech itu masih di bawah ya, Mike ya, masih belum recover. Properti masih kayak baru mau breakout karena dia udah laggard banget kan. Consumer nggak usah disebut lagi gitu kan, mereka itu udah di bawah banget gitu kan nah jadi sektornya sekarang tuh masih yang divergence gitu kan ya, masih ada yang di atas, masih ada yang di bawah. Tentu kita nggak bisa expect ini langsung convergence gini karena kan fundamental tiap sektor ini berbeda ya. Nah, kalau di pandangan Mike sendiri secara teknikal yang mungkin Mike lihat gitu ya, apakah ini market mungkin selama beberapa waktu ke depan ini ya kemungkinan besar flow itu masih akan muter di tech dan di komoditi, atau menurut Mike kalau Mike ngelihat nih dari pattern sekarang di chart atau Mike ngelihat flow gitu, teknologi nih untuk take over lagi kontrol dari komoditi atau mungkin dua-duanya barengan naik gitu, karena
ini pertanyaan yang udah saya dengar hari ini, terutama hari ini Mike, sering, karena kemarin tutup 7.000 kan kebetulan kan. Jadi, wah indeks udah 7.000 nih, apa entah lagi take profit ya gitu ya. Sedangkan mungkin kalau teman-teman yang di take, Mike, mungkin sekarang mungkin nggak banyak yang profit ya kan. Mungkin banyaknya, cut loss apa enggak nih gitu kan sebenarnya. Gitu. This is a very hard question ya, karena sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Pertama, saya tuh biasa pakai RRG dari Bloomberg bro. Ada teman yang memang bisa provide saya data RRG. Saya perhatiin RRG-nya Bloomberg itu acak bro. Jadi boleh dikatakan kalau kalian perhatiin RRG, rata-rata kan muternya bulat gitu kan. Jadi dia kan ada empat arah lah. Mulai dari lagging, weakness, kemudian jadi leading. Nah, rata-rata muternya kan jarum jam bro. Jadi ketika dia melemah, habis itu naik jadi mimpin, lalu jadi improving, habis itu leading. Nah ini saya perhatiin bro. Ada yang udah mau coba ke leading, habis itu turun lagi ke bawah. Wow, ini boleh dikatakan untuk saat ini untuk rotasi jalannya enggak normal. Satu. Yang kedua, acak ya. So boleh dikatakan dari kalau di dalam strategi saya saat ini, saya enggak menerka-nerka rotasi saat ini kemana. Satu. Yang kedua, saya lebih memilih saham apa yang sedang berada dalam proses akumulasi dan saham apa yang dia punya corporate action tanpa perlu melihat apa yang terjadi di global. Nah, jadi memang dua faktor itu ketika kita combine, kita akan ketemu satu titik. Dan itu saham yang boleh dikatakan secara makro dia oke, secara mikro dia juga oke. Nah, ketika kita combine itu dengan technical analysis atau akum, yang boleh dikatakan akum dan distribusi, maka kita akan mendapatkan titik terang bahwa ya saham ini bakal naik terus gitu. Meskipun memang ada, nggak mungkin naik tuh naik terus, pasti naik ada koreksinya. Pas koreksinya tinggal gimana kita entry. Jadi in my opinion di 7.000 untuk saham banking terus dobrak naik udah agak susah di 1 bulan ke depan bro. Justru akan lebih enak di saham di Como beneficiary. Nah, salah satunya consumer cyclical. Yang kedua adalah tech. Tech mengingat kenaikan suku bunga udah diekspektasi 25. Tapi yang saya harapnya gini bro. Pembicaraan mengenai kenaikan suku bunga sebesar 0,5% ke depan itu nggak terlalu diangkat-angkat sama the Fed gitu. Jadi ya pressure terhadap saham teknologi lebih rendah. Karena banyak banget saham teknologi yang udah bottoming. Posisinya bottoming. Apakah masih bisa bottom atau enggak? Ya itu tergantung dari the Fed gitu. Jadi memang tech, consumer beneficiary, dan komoditas. Tapi komoditas in my opinion akan jauh lebih baik kalau dia konsol 1 bulanan lagi gitu. Iya, benar ya Mike ya. Karena kalau kita belajar ya Mike ya, dalam pengalaman kita juga kan, kalau lihat market itu selalu mendiskon apapun 3-6 bulan ke depan ya Mike ya. So, kalau 6 bulan ke depan kita expect ekonomi itu sudah bakal recovery, ya biasa market akan di-shape aja gitu ya. Contoh 2020 kemarin pas COVID ya kan, meskipun itu kasus COVID baru naik tinggi-tingginya ya kan, di seluruh global juga mulai baru tinggi-tinggi banget, tapi itu market kan bottoming kan di bulan Maret itu kan, karena market kan tuh ya 6 bulan ke depan masa sih kasus akan lebih buruk, masa sih nggak ada vaksin dan segala macamnya gitu ya. Nah makanya kalau kita ngelihat pun contoh nih ya Mike ya, seperti misalnya Zoom, contoh kasus Zoom ya di Amerika ya, pandemi masih ada, tapi waktu itu kita lihat dari tahun kemarin itu saham Zoom itu udah nggak naik lagi kan, meskipun pandemi itu masih naik terus gitu. Mungkin dengan saham farmasi gitu kan juga sama kayak gitu ya mereka, oh vaksin, but at some point market itu kan udah mendiskon sesuatu itu sampai jauh ke depan. Oke, gini, kecuali tiba-tiba the situation getting worse lagi, ya mungkin dia akan baru naik lagi karena mereka. Jadi memang kita perlu baca berita kali ya Mike ya. Cuma kita juga harus melihat kalau beritanya udah terlalu sering diulang-ulang, ini berarti itu market sebenarnya udah price in gitu loh. Karena maksudnya bukan price in secara hari itu juga, cuma ini kita tahu ya Mike ya. Biasa market itu gerakan naik cepat atau turun tiba-tiba itu karena something yang baru ya Mike ya, bukan karena sesuatu hal yang diulang seperti itu. Nah, tadi sebelum kita live ini kan saya sempat ngobrol sama Mike juga ya. Mike hari ini mungkin ada mau kayak rekomend gitu ya, Mike, salah satu mungkin buku ya yang menurut Mike bagus ya untuk teman-teman mungkin yang pemula gitu
untuk soal improve trading skill-nya gitu. Nah, bukunya apa sih, Mike? Oke, jadi saya mau rekom 3 buku yang menurut saya, empat buku yang menurut saya Oke. penting untuk kalian miliki. Yang pertama adalah, jadi buku pertama yang saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah ini, buku Pak Edianto. Awal pertama saya membaca buku technical analysis yang proper adalah ini, bukunya Pak Edianto Ong, karangan orang Indonesia. Dan Ya. saya mau pamer dulu nih bro, punya saya tuh ada tanda tangannya bro. Oh, Oke, ada tanda tangannya nih. Dia ada iya, tulis iya. untuk Michael Yo. Saya pribadi nggak pernah ketemu beliau, tapi ada yang kebetulan orangnya beliau kenal, japri saya bilang minta alamat, katanya Pak Edianto minta gitu. Waktu itu saya janji sama Pak Edianto, saya bakal tulis buku yang bakal disandingkan di sebelah tempatnya. Tapi sampai sekarang nggak kejadian karena kecapean saya bro. Jadian. Lalu bukunya Pak Edianto tuh mirip dengan bukunya John Murphy. Ini lebih kompleks karena dia boleh dikatakan bukunya Murphy itu Inggris, bahasa Inggris. Saya beli sih yang terjemahan. Jadi tapi ilmu-ilmunya masih reliable. Cuman sedikit lebih rumit karena yang kalian lihat bakal ada kayak rumus-rumus begini. Itu rumit banget kalau sana kalian nggak bisa. Maka saya sarankan buku ini. Nah, kemudian ketika kalian udah belajar teknik, selanjutnya apa? Saya tuh sering banget nih dengar mereka ngomong kayak begini, bro. Contohnya begini. Analisa udah bagus-bagus, capek-capek, udah oke-oke. Tapi dibeli sedikit, habis itu naiknya kenceng. Sekali kita beli kenceng, habis itu nggak taunya turun. Dibeli turun, dijual naik. Banyak banget kasus-kasus seperti itu. Kalian tahu nggak karena apa? Itu terjadi karena kalian enggak punya psikologis dan mental yang matang. Saya setuju sekali seperti yang Bro Billy bilang, technical analysis is an art. Ada yang bilang this is just like playing a piano gitu. Ketika kita mulai bermain piano, itu pasti kita belajar teori dulu. Kita belajar apa itu nada minor, apa itu nada mayor, apa itu A, B, C, chord sampai G. Nah, kemudian ketika kita disuruh membuat lagu, apakah bisa berdasarkan teori? No, sorry. Ketika kita ngejam bareng dengan instrumen yang lain, apakah bisa pakai teori? No, you need experience lah behind that. Nah, that's why you perlu punya mental dan psikologis yang oke, yang menurut saya itu bisa kalian dapatkan di sini. Trade Like Just Livermore. Jadi ini salah satu buku yang merubah psikologi saya, dan juga ini mengubah, boleh dikatakan karena saya membaca buku ini, teknik trading saya pun berubah. Teknik trading saya berubah. Ini saya tuh, nah kalau baca buku, saya tuh selalu kasih stabilo begini bro. Stabilo yang menurut saya oke. Salah satu yang saya baca ya, coba kalian dengar. Ini pasti, nah, jangan mengejar suatu saham jika dia menjauh dari Anda. Biarkanlah dia pergi. Nah, ini salah satu kata-kata yang sering kan kita dengar. Nah, lalu ada lagi dia bilang begini nih, contohnya. Jika seorang trader membeli sebelum titik terendah terbentuk, maka itu terlalu awal dan itu dapat membahayakan posisinya. Jika kita membeli bawah, terlalu di bawah, itu artinya kita menebak bottoming. Lalu apalagi katanya? Camkan ini. Jika Anda membeli sekitar 5 atau 10% di atas titik terbawah, itu tidaklah terlambat. Nih, contoh yang lain, Just Livermore. Saya jauh lebih baik kehilangan sekian persen di market bullish atau market yang reversal dibanding saya rugi 20%, 30% di market bearish. Oleh karena itu, jangan pernah menebak bottoming. Kedalaman lautan tidak ada seorang pun yang tahu. Wow, ini kayak hal-hal seperti ini tuh is a very good. Nah, ini salah satu lagi kalian lihat ini. Ini kebaca nggak atau kebalik? Kebalik bro, tapi nggak apa-apa. Oke, kebalik. Ini. Yang ini nih. Ya. Anda jangan pernah melakukan averaging down. Nah, itu salah satu kata yang oke gitu. Cuman in my opinion, kalau seandainya kalian mau average down, contoh, kalian beli tapi udah diporsikan, maka itu sebenarnya bukan averaging down, tapi beli secara pyramid method gitu. Jadi banyak banget view yang diberikan oleh Just Livermore dan benar-benar membuat view yang oke. Ada lagi. Abaikan aksi para insider. Nah, bayangkan loh. Abaikan aksi dari para insider. Bayangin, Just Livermore bilang begitu. Lalu juga ada metode piramida, kunci money management.
wow, itu very good gitu. Tapi Mike, mungkin gue mau highlight kali ya, dua poin yang penting juga ya. Pertama, soal insider gitu ya Mike ya. Mungkin kalau di sini saya kadang-kadang kalau ngelihat forum gitu ya Mike ya, forum atau di grup-grup gitu ya, ketika misalnya ada direksi tiba-tiba jualan gitu, atau komisaris lepas saham gitu kan, itu semua akan langsung berpikir, wah kenapa nih kok dia jualan kayak gitu kan ya Mike ya. Nah tapi kalau di US itu ada beberapa indikator yang menunjukkan insider itu lagi beli seberapa banyak jual. Oke. Nah tapi quote saya itu menarik gitu. When there are so many reason for insider to sell, gitu kan. Tapi there is only one reason when they buy it, gitu. Jadi maksudnya gini, kalau insider lagi jualan, ini kalau di US ya atau di luar sana, ya santai aja gitu loh. Bisa jadi mereka lagi butuh duit atau lagi apa kan. Tapi kalau kita beli, cuma ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik. Berarti Mau cuan. sure ini udah. Kalau ngeliat teman-teman gitu kadang-kadang, wah insider jualan nih, wah direkturnya udah nggak percaya atau apa segala macam. Siapa tahu dia mau beli rumah gitu. Betul lah itu kayak kata Mike kan, siapa tahu mau beli rumah atau apa gitu kan. Tapi kalau dia sudah beli gitu ya, nah itu cuma ada satu kesimpulan. Kita nggak mungkin beli Mike kalau cuma sekedar ya butuh-butuh aja beli kayak gitu kan. Nah sama poin kedua yang tadi Mike juga sempat bahas itu menurut saya menarik tuh, yang soal jangan coba-coba nembak bottom ya. Nah dari hampir semua profesional trader yang saya pernah temuin gitu ya, rata-rata nggak ada yang terlalu interesting untuk menebak maksudnya dia nggak terlalu excited nebak bottom di mana, karena buat dia pada saat nebak bottom gitu ya, resiko yang kita potensi itu masih besar gitu, tapi dia akan cenderung tunggu. Jadi quote-nya menarik juga tuh kalau saya baca di buku saya ada baca gitu, professional trader nggak mencari bottom, tapi dia nggak apa-apa bayar lebih mahal 10-15% daripada bottom, tapi dia yakin nih keretanya mau berangkat nih sekarang bener-bener gitu, ketimbang beli nungguin nih kan, kok nggak jalan-jalan gini kan, nih barang gue dapet bottom sih. Nah mungkin dari beberapa teman ada deh yang udah pernah ngerasain harga saham turun dari 10.000 ke 5.000 gitu kan, teman-teman beli nih 5.000, terus nungguin sebulan, terus dia mondar-mandir aja 5.000, 52, 53, balik lagi 51 gitu kan, naik lagi 53, 52, masa tuh untung nggak? Ya masih untung sih teman-teman gitu kan. Tapi yang professional trader mungkin dia akan menghindari beli di 5.000 ya Mac ya, dia tunggu 52, oke, begitu nembus 53 dia merasa this is it, keretanya mau jalan, dia beli dari 53 nyampe lah misalnya sampai 6.000 ya. Yes. Dia untung mungkin buat teman-teman yang 5.000, gua untung lebih gede 23-24%. Tapi secara time manajemen ya bisa dibilang ya, itu ya orang yang kedua ini yang menang lebih banyak ya mereka sebenarnya, karena kan pada saat kereta mau berangkat teman-teman, jadi ibaratnya duit dia tuh nggak nganggur gitu. Jadi setuju banget sama yang tadi Mike bacain sih dari kalimat itu. Itu kayak boleh dikatakan itu salah satu keunggulan kita sebagai retail. Kita nggak tertahan oleh aturan, size kita jauh lebih enak. Jadi tadi ada yang bilang nih, wah gurunya guru saya live. Jadi ya mungkin benar ya, Bro Billy ini salah satu guru saya, karena yang dikelola oleh Bro Billy itu nilainya triliunan. Kalau saya ya cuman selot 2 lot biasanya. Jadi beda banget cara ngelolanya. Itu satu. Yang kedua, ada yang nanya tadi topinya beli di mana? Ini dikasih Bro Billy nih. Jadi ada nama gue nih. Thank you. Nah, terus ada yang nanya, ada 4 buku kan? Yang buku ketiga itu ini, Anna Cowling, A Complete Guide to Volume Price Analysis. Ini juga salah satu buku penting. Saya lihat banyak banget bro, grup-grup berbayar atau seminar-seminar berbayar yang ngutip dari buku ini. Jadi this is one of a good book. Judulnya dibuat oleh Anna Cowling. Ini sebenarnya seorang forex trader, tapi ini reliable banget kalau kalian pakai di market kita juga di saham. Dan salah satu cara saya membaca volume itu adalah dengan di buku ini yang saya kemudian kembangkan sendiri. Jadi kalau kalian nanya belajar volume di mana, ya mungkin saya akan jawab ini. Ya. Kemudian di buku Just Livermore sendiri ada yang agak penting, di mana ini berapa saya lupa, tapi intinya Livermore bilang jangan pernah mengabaikan volume. Dia selalu bilang gitu, jangan pernah mengabaikan volume, dan ini bilang volume yang bagus. Yang keempat bro, buku yang keempat. Yes.
Kalau kalian sibuk baca tapi kalian lupa tidur, ya kalian nggak akan bisa. Ini mengapa kita tidur penting juga. Kalian harus ada istirahatnya, bro. Iya. Canda. Oke, jadi ya seperti itu. Yes, 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 yes. Agree, agree. Nah, Mike, ini sebenarnya karena Mike juga lagi baca buku ya. Gue juga sebenarnya tuh lagi ada baca beberapa artikel yang menarik. Nah, sebenarnya ini menurut gue juga salah satu tips yang kelihatan agak aneh gitu ya mungkin buat sebagian orang, tapi it's actually works gitu ya. Terutama mungkin buat orang yang sekelas kayak Nicholas Darvas gitu kan, mungkin Mark Minervini dan lain-lainnya gitu kan. Ini dibilang kayak gini. If you are a beginner gitu ya, kalau kamu seorang pemula gitu ya, buy a stop that crossing their previous high, gitu kan. Just place a stop loss under the previous breakout. Nah, sebenarnya kalau dibilang ya, Mac ya, secara psikologi orang tuh nggak ada yang mau beli tinggi biasanya ya, Mac ya. Orang kan mau beli bawah begitu kan. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya bener, Mike. Karena gini, semua saham yang naik, ujung-ujungnya yang dikasih kita keuntungan adalah semua saham yang break the previous. Simple sebenarnya gitu. Kalau dilihat itu benar gitu sebenarnya. Nah, tapi balik lagi Mike, melakukan hal seperti ini nggak gampang ya Mike. Karena gini, ketika ini breakout gitu kan, pada saat di shake out-nya itu ya Mike ya, atau pada saat pullback itu kan nggak gampang ya Mike ya. Maksudnya psychology penting karena pullback setelah breakout itu tergantung ya Mike ya. Kalau market maker kadang kejadian, kadang enggak. Market makernya lagi baik, ya dikasih cuma konsolidasi, habis itu lanjut terbang gitu kan. Tapi ada habis di breakout, diturunin sedikit, kalian udah cut loss, dia tarikin lagi kayak gitu kan. Nah, jadi menurut Maya penting nggak mempelajari histori suatu saham juga gitu. Maksudnya kan ya market maker di setiap saham itu bisa berganti-ganti, makanya big player-nya pun bisa berganti. Ngerti. Tapi menurut behavior dia, misalnya dulu post breakout, berarti ketika dia next breakout, berarti gue harus hati-hati juga nih. Dia tipenya post breakout melulu. Oke. So here's what I've learned ya, yang udah saya pelajarin selama 8 tahun di market, bahwa saya saat ini paling setuju sama konsepnya Wyckoff. Wyckoff itu punya konsep begini. Mungkin orang selalu bilang begini, history always repeat, gitu kan. Nggak ada yang pernah berbeda di market. Tapi Wyckoff bilangnya begini, every phase, setiap fase, di dalam setiap pergerakan saham, itu selalu berbeda. It's very unique pattern. Akan selalu ada pattern yang berbeda. Sehingga market never be the same. Mungkin secara struktural sama, tapi secara pola belum tentu sama. Maybe dulu, saya ingat banget, ada saham kayak contoh Indosat. Indosat kalau breakout naiknya gila-gilaan. Tapi kemudian ada satu momen ketika dia mau nge-breakout, dia udah nggak bisa. Nah, kita talk by logic aja. Banyak orang yang bilang technical analysis itu nggak logic. Ini contoh. Saya adalah seorang market maker. Saya udah ngumpulin suatu saham sebesar 50 miliar. Saya mau keluarin ini 50 miliar. Saya kumpulin dari 1000 sampai 800. Cara saya bisa ngedistribusiin itu gimana? Dengan cara cepat. Ya udah, ketika mendekati 1000 saya tembak lagi 2 miliar, 3 miliar. Naik, dikejar orang, direkom sama grup-grup, dibeli sama trader buy on breakout, naik sampai 1200, 1300 saya jual. Tapi next time ternyata ada masalah di perusahaan. Let's say saya punya let's say 30 miliar atau next dengan harga yang sama. Ada masalah di perusahaan atau seperti yang tadi bro bilang, saya pengen beli rumah gitu. Atau ternyata perusahaannya pengen ngebagi dividen terlalu gede atau apapun itulah. Maka harga 1000 ini selanjutnya nggak dikasih breakout. Maka justru dijual terus. Jadi apa yang terjadi? Justru malahan weak. Apakah kita bisa beranggap contohnya, saham ABCD waktu itu breakout gampang. Jadi kali ini breakout juga bakal gampang? No. Karena market is very unique way. Dan itu akan selalu kelihatan di market. Banyak orang bilang TA nggak reliable. Sama seperti kalian ngomong seperti ini. Musik rock itu jelek gitu. Atau musik klasik itu jelek. Tergantung siapa yang main kan. Gitu. Karena musik is art, TA is art. Tergantung view-nya. View saya bilang, semua bilang turun, tapi ada satu trader yang profesional atau yang benar bilang ini naik. Maka bukan berarti, maka yang paling benar adalah yang kejadian. Market always true gitu. Nah, maka dari itu konsep Wyckoff itu saya ada jelasin besok di Ternak Uang bro, di live Ternak Uang. Jadi konsep Wyckoff itu nggak pernah sama. Cuman supply and demand selalu sama. Itu yang selalu ditekankan. Kalau kita kembali ke konsep dasar, maka sebenarnya kita akan mulai mengabaikan, bukan melupakan, tapi mulai mengurangi porsi kita menggunakan moving average, exponential moving average, ataupun smooth moving average, ataupun
just like Bollinger Band, lalu persen William R, lalu stokastik, lalu RSI. Jadi ketika kita mengusung konsep supply and demand, maka kita akan ngerti bahwa oh ternyata ini sedang distribusi, oh ternyata ini sedang akumulasi. Itulah yang selalu saya tekankan ke orang. Dan ingat, sebenarnya dulu saya aliran buy on breakout, tapi saat ini saya menemukan teori strategi yang selalu saya ungkapkan adalah buy before breakout, di mana ini merupakan pengembangan dari teori VCP-nya Mark Minervini, tapi di dalam time frame yang lebih kecil. Karena begini bro, kalau kita mengacu pada konsep bukan Darvas, konsep yang dibilang yang dicetuskan oleh Charles Dow. Charles Dow mengatakan seperti ini. Sebuah saham tidak akan pernah bisa mutar dalam waktu yang cepat. Dia perlu U-turn gitu. Jadi ketika dia turun, dia perlu gitu. Perlu muter gitu. Nah, U-turn yang terjadi ini, itu artinya kenapa bisa lamban. Karena dia perlu menyerap semua seller yang ada. Dia perlu menyimpan semua saham di dalam gudang gitu. Kalau fund itu sifatnya dikasih. Nah, itu perlu waktu. Nah, selama momen ini bisa nggak kita ngelihat, itu yang paling penting. Nah, ini saya kasih satu contoh. Teman-teman coba ngelihat SCMA deh. Semenjak likuiditasnya semakin berkurang, semenjak ada berita bahwa dia akan go private, benar atau enggak saya nggak tahu. Lalu kemudian di bottoming setelah reg issue, kemudian di bottoming tiba-tiba ada volume yang gede. Saat ini harganya berapa? Dan lihat proses U-turn yang terjadi di SCMA. Nah, even pun SCMA turun, maka itu adalah a willing to buy. Kenapa? Karena you can see di akumulasi dari SCMA itu jelas banget terlihat clear. Nah, seandainya support pun jebol, ya you know modal mereka berapa, di harga berapa, itu bisa dihitung semua. Dan SCMA masuk ke consumer cyclical, dia punya video yang kalau kalian lihat saat ini ada di mana-mana iklannya. Nah, itu salah satu contoh gimana kita melihat market dengan objektif, bukan dengan subjektif. Even pun, ini event ya, seandainya abang saya deh atau saudara saya kerja di SCMA bilang, oh itu perusahaan jelek, nggak usah, jual aja. Nah, saya tetap akan beli. Karena I have my eyes, I have my mind yang saya cover dari telinga. Jadi kalau seandainya kalian punya telinga terlalu banyak, tapi kalian nggak punya mata, itu hati-hati. Karena apapun yang kalian dengar bakal kalian laksanakan di market. Nah, kalau saya tuh tipenya, kalau seandainya saya dengar banyak, oke. Terkadang saya malah nggak mau dengar, kemudian saya lihat sendiri di market seperti apa. Kalian harus punya mata ke depan, telinga harus lebih sering ditutup. Itu yang paling penting. Jadi, market never be the same, satu. Kedua, kalian harus kembali ke konsep awal, supply and demand. Selanjutnya, indikator yang lain itu adalah hanyalah pengembangan. Ketiga, miliki strategi masing-masing. Buy on weakness boleh, buy on breakout, oke. Buy before breakout lebih penting, lebih bagus menurut saya. Kenapa? Karena begini bro. Kalau buy on breakout, you bisa kena false. Kalau buy on weakness, support bisa jebol. Tapi kalau you buy before breakout, lu kalahnya barengan sama mereka kalau kalah. Kalau seandainya menang, you boleh dibilang 2 kali lebih unggul dari pasukan buy on breakout. Yang kedua, dari mereka yang ngumpulin. Mereka yang ngumpulin udah pasti makan waktu lebih lama. Kita entry di mendekat-mendekat mau, ibaratnya kalau orang IPO, contoh IPO Goto, itu kan let's say direksi pasti dapat jatah. Itu mereka perlu kerja berapa tahun di Gojek. Lalu kemudian ada yang namanya pre-IPO. Nah, pre-IPO mungkin orang-orang eksekutif yang bisa dapat. Contohnya fund manager, kemudian rekanan-rekanan Gojek. Nah, kita bisa jadi orang yang pre-IPO itu. Karena udah ada yang ngumpulin, kita udah lihat, pas udah mau launching, nah kita udah bisa beli duluan. Nah, itu buy before breakout, itu boleh dikatakan itu salah satu konsep yang sampai saat ini masih saya usung, gitu. Ya. Kalau setuju ya, Mike, ya? Setuju ya, Mike, ya? Karena yang kayak Mike bilang tadi, nggak tahu. Mungkin teman-teman sering juga ngalamin. Pas baru bingung mau beli apa gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang memberikan analisa yang keren banget. Atau teman-teman dengan cerita, dengan rumor, wah, perusahaan kayaknya is gonna be the next 5 times bigger gitu ya, Mike, ya. Terus beli dengan keyakinan bakal bigger banget nih. Selama portfolio hijau itu teman-teman yakin banget ini gue udah pasti bener banget nih. Tapi tiba-tiba ketika sahamnya itu udah diem atau malah tiba-tiba merah, nah kalau di titik itu teman-teman sudah mulai kayak, jadi bener gak sih sebenarnya story-nya? Jadi bener gak sih sebenarnya kata temen gue? Bener gak sih info yang gue dapet? Nah kalau dari situ itu sudah menandakan bahwa berarti kita kurang analisanya sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya
yang Mike bilang tadi ya, maksudnya memang telinga kita tetap boleh buka gitu ya, kita tetap dengar, oke, ada info ini, ada itu gitu kan. Tapi yang Mike bilang itu benar gitu ya, eventually kalau harganya turun ya buat apa story bagus kan ya Mike ya, mungkin menurut Mike kayak gitu juga kan ya. Story-nya mitos Itu jadinya. ya kan. Nah, jadi teman-teman harus maksudnya tetap aktif boleh ini gitu ya. Anyway, market itu kan moving on information juga gitu ya. Tapi selalu jangan pernah mengabaikan apa yang udah terjadi di market gitu loh, dengan hanya berpegang pada suatu story. Karena apalagi ya Mike ya, kita belajar lah stock ini ya. Hampir semua corporate action itu kena delay. Hampir semua corporate action ya. Mau itu ya merger, ya akuisisi, mau launching sesuatu atau apa, itu tuh bisa kena delay gitu kan. Dan kalau Contohnya Tebik ya, Tebik mau TO delay contohnya kan, iya. Rek isu contohnya BBYB delay gitu, banyak banget corporation yang delay gitu. Iya benar banget. Jadi memang akhirnya nanti teman-teman ngerasain sendiri kalau gitu. Makanya kemarin kita sempat bahas ya, selama kita masih muda atau masih early di stock market gitu ya, banyak-banyaklah belajar, cari pengalaman. Kalau nggak mau mengalami hal yang jelek sendiri, tanya orang yang sudah mengalami hal jelek itu paling banyak gitu. Nah, jadi dengan begitu teman-teman bisa terhindar gitu dari melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak penting gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, satu lagi hal yang menarik juga yang Mike bilang tadi ya, soal abis dia breakout gitu kan, dia bikin dulu, diem dulu ya Mike ya, sebelum nanti mungkin naik lagi. Ya, itu memang harus diakui, itu ada benarnya ya Pak ya sebenarnya. Kayak dulu misalnya ya, kita mau beli banyak nih, kita misalnya misalnya ada orang gitu ya, mengelola fund gitu ya, dia mau beli nih saham, misalnya dia kelola 1T apa 2T, dia mau beli nih saham 2% di porto dia mau beli 40M dong berarti kan, dia mau beli 40M, sekarang dia baru punya barang tuh 10M, sedangkan nih barang udah mau break resisten nih kan ibaratnya kan. Ya tiap hari dikumpulin deh, tapi kok tiap hari dikumpulin cuma dapat 500 juta kayak gitu kan. Nah, kapan dapatnya nih barang gua kan, ya akhirnya di breakin dong makanya mau nggak mau dibeli gitu kan, dorong misalnya resistennya 1000 gitu kan, dorong sampai 1000, 1010, 1000. Jadi gini, kadang-kadang lebih susah dapat barang justru kalau kita tetap maintain di 1000 gitu. Kalau 1000 nggak dijebolin, orang kayak nggak mau jual gitu ya kan, nggak mau jual gitu kan. Tapi kita jebolin misalnya sampai 1010, 1020, nah terus didiemin tuh di 1020, 1010, kalau perlu dibalikin dikit ke bawah 995, 990 kayak gitu kan, dijamin itu dapat barangnya banyak Mike. Karena apa? Banyak yang pikir wah nggak kuat ternyata breakoutnya. Jadi yang kemarin mikir wah breakout nih, hold aja nih, ini kelihatan banget nih. Tapi begitu nggak kuat ternyata ya. Nah mulai semua jualan. Barang. Nah yang kemarin buy on breakout pun bareng-bareng pertama tuh sama si Van itu tuh yang jebolin 1000, akhirnya mulai pikir ya ternyata cuma short rally doang kayak gitu kan. Nah udah langsung semua 1-2 minggu barang full kan ya Mike ya. Misalnya udah tadi kan target ngumpulin misalnya 40M misalnya. Udah dapat 10 terus dapat dari hasil ini lumayan nih, dapat kekumpul 20-25M. Ya sudah, tinggal sisa 5M lagi, beli aja di market, dorong ke atas kayak gitu kan ya Mike ya. Wah, semua pada akan wah ternyata bener-bener lanjut nih uptrendnya kayak gitu kan. Nah, jadi memang itulah kenapa saya setuju banget sama Mike ya. Chart itu itu bisa memberikan kita info meskipun nggak persen ya, sama ya Mike ya, kayak orang misalnya forecast the weather gitu kan, orang memperkirakan besok hujan apa segala macam, apakah pasti kejadian? Ya enggak, tapi secara probability kan dia ngeliat gerakan awan, gerakan apa segala macam seperti itu kan gitu. Jadi saya ya betul, jadi ya kalau memang alam itu hanya Tuhan yang tahu, ya semua weather forecast sudah tutup kali gitu kan ya kan. Tapi kan ya kan semua orang kan seperti apa, sampai kemarin aja ada pawang hujan kan Mike gitu kan. Nah jadi makanya ya seperti itulah gitu ya teman-teman. Jadi kalau saat saham itu lagi breakout gitu kan, itulah kenapa kalau saya baca kayak Darvas, kayak Minervini dan segala macam, ketika saham itu breakout mereka kan kasih spare 5%, 7% gitu kan, baru mereka untuk mungkin akan entry. Kenapa? Karena mungkin dia udah pengalaman Mike, atau mungkin dia udah sering ngobrol juga sama teman-teman pengelola investasi di luar sana gitu kan ya. Mungkin abis breakout atau apa ya
gue tungguin dulu nih, ada nggak yang mau ngelempar barang ke gue sebelum main lagi kan ke atas gitu kan ya. Setuju banget. Nah, jadi apa ya, sebenarnya bener ya teman-teman ya, paling ideal sebenarnya kalau bisa sebenarnya ya memang before breakout ya Mike ya. Cuma balik lagi itu takes time ya sebenarnya ya untuk bisa Untuk jadi mempelajarinya takes time karena konfirmasinya belum ada kan, volume gedenya belum ada. Tapi itulah kenapa kayak kalau Just Livermore kasih 5-6% spare dari breakout untuk turun ke bawah untuk masih bisa entry. Sebenarnya teman-teman tuh bisa hitung average dari big player di berapa kalau seandainya teman-teman ngerti. Maka dari itu banyak yang bilang kayak begini kan, chart mah bisa dibelokin gitu, candle mah bisa dibohong, chart pattern mah bisa digambar, tapi volume kamu bisa bohong. Nggak bisa kan? Bisa nggak kamu beli 10 miliar bilang sama bursa, lu catat cuma 1 miliar dong, bisa nggak? Nggak bisa dong. Karena kita open information, keterbukaan, boleh dibilang sebenarnya saham itu mirip-mirip sama blockchain ya. Jumlah sahamnya nggak bisa ditambah kecuali reg issue. Jumlah sahamnya juga nggak bisa dikurangin kecuali dia buyback lah gitu. Jadi boleh dibilang volume nggak bisa bohong karena volume itu bicara tentang uang. Saya beli 10 miliar dan 100 miliar itu jelas banget ada di volume. Pembelian itu di angka berapa itu jelas banget udah terlihat. Nah di situ kita bisa kalkulasi kira-kira arah harga saham ini bakal kemana, dan itu yang penting. Jadi saya selalu ngajak sama teman-teman begini, cobalah kalian berpikir seperti seorang fund manager. Tadi Bro Billy juga udah bilang cara dia melakukan beli itu gimana, melakukan pembelian. Dia jaga-jaga banget kalau seandainya pembelian dia bisa menaikin harga terlalu kenceng gitu. Itu hati-hati banget karena size-nya yang gede. Nah, dari pembicaraan saya dengan Bro Billy dengan salah satu big player di bursa juga kemarin juga seperti itu. Dan setelah saya kalkulasi ternyata semuanya saling related dengan apa yang ditampilkan di market. Apa itu bandarmologi, apa itu chart, apa itu technical analysis, termasuk tentang news-news yang sering beredar. Nah, saya ngajak nih sama teman-teman, coba kalian sebagai retail, tapi coba tempatkan posisi the way you think just like fund manager. Itu saya yakin 100%. Yang udah naik, teman-teman malahan takut nanti untuk beli. Kenapa? Karena itu biasanya mereka udah mulai distribusi. Yang turunnya cepat, tapi low volume, justru teman-teman pengen beli. Karena kalian tahu itu areal akumulasi mereka. Karena kalian tahu secara week of supply dan demand-nya udah mulai cakep. Jadi boleh dibilang terkadang TA ada pakai support dan resistance. Terkadang nggak ada bro. Terkadang shooting star gede banget. Malahan saya beli. Itu contohnya di MPMX. Naik kenceng 8%, closing jadi plus 2%. Orang masih takut. Saya malahan beli. Kenapa? Karena di atas nggak ada buangan yang berarti. Nah itu justru kita beli dan saat ini udah 1.200. Itu ada di grup. Nah, itu salah satu yang perlu teman-teman perhitungkan karena akum dari MPMX di track back sekitar 1 bulan lalu juga ada dan average-nya tuh justru masih tinggi kalau dibilang. Nah, gini, di 1.230 per closing hari ini, kalau kalian masuk, celakalah kalian. Kenapa? Karena itu udah ngelewat dari areal akum mereka. Nah, biasanya orang sukanya entry pas udah begini kan. Nah, itu yang perlu kalian coba flashback atau putar balik. Coba the way you think just like big player lagi ngumpulin barang, cara mereka ngumpulin gimana, areal mereka kumpulin di mana, kalau seandainya mereka bakal mulai jualan di areal mana. Nah, di situ kalian akan jadi orang yang berbeda, saya yakin. Bukan yang kayak CMPP gimana, MLPL gimana, SAME gimana, SMBR gimana, BBSR gimana. Kalau kalian masih begitu terus, I believe 10 tahun kemudian kalian masih begitu. Nanti ada emiten baru namanya BILY. Billy gimana gitu, nanti begitu terus gitu. Iya, iya. Sebenarnya juga kalau teman-teman tanya gitu ya, kenapa sih kalau fund itu bisa sabar ngumpulin barang gitu kan? Ya simple sebenarnya, karena kita punya mungkin fund-fund itu rata-rata ya, kita nggak pukul rata semua berapa, tapi I believe satu fund bisa isi 30 saham, 40 saham, kayak gitu kan. Jadi ya sabar aja kalau satu lagi istirahat gitu loh, kumpulin aja gitu kan. Sedangkan teman-teman sahamnya all in satu, ya kan? Pagi dipikirin, siang diliatin, di running trade gitu kan, sore direnungin, ya, malam diratapin gitu kan, nah, kenapa masih turun gitu, subuh mungkin diliatin lagi Dow Jones-nya apa segala macem kayak gitu. Nah jadi akhirnya karena the whole your portfolio itu ada di satu saham, sedangkan ya mungkin fund gitu ya atau reksadana atau ya di luar sana mungkin kayak produk mutual fund gitu juga ya, karena modalnya tuh banyak gitu kan. Saat lagi turun saham B gue naik gitu kan ya, kalau misalnya saham B lagi turun nanti yang A gantian naik kayak gitu. Jadi ya itulah kenapa penting ya teman-teman ya untuk melakukan portfolio management itu, jangan kalau bisa
Kecuali teman-teman udah expert banget, yakin banget, spesialis banget di itu, tipe yang sniper gitu, sekali tembak pasti yang ini jalan begitu loh. Semua kaget, Apa? bro. Kok tahu ya pikiran retail? Waduh, Bro Billy katanya. Waduh, terlalu telak nih dia bilang gitu. Jadi Nah, gitu ya. ini Bro bilang itu juga dibilang sama Livermore nih. Ini tapi kebalik ya. Tapi kalau kalian lihat ini di sini, ngomongnya ini, jangan membeli seluruh posisi Anda sekaligus. Nah, bayangin, Livermore aja seorang trader yang jelas-jelas kawakan mengatakan jangan all in, itu istilahnya seperti itu. Nah, even pun ya, ini saya kasih tahu satu sama teman. Saya sih bukan mau, sorry sih, gimana ya. Even di posisi saya, yang saya boleh dikatakan orang sering nanya pergerakan harga saham sama saya. Even seakurat-akuratnya saya pun, saya selalu memproyeksikan ada chance kalau saya gagal. Ketika saya analisa saya gagal, karena sehebat-hebatnya, sejitu-jitunya, akan ada satu momen di mana kamu gagal terus gitu. Akan ada satu momen di mana kamu analisamu tuh nggak sesuai sama market. Nah di situ kamu harus ada plan B dan plan C. Rata-rata kalian cuma mau plan A, lihat panah di atas doang, ke bawahnya nggak mau dilihat. Nah, when you draw down di areal bawahnya juga, kalian udah tahu kalian harus ngapain. Nah, itu yang very very penting. Jadi sepinter-pinter kamu ngelihat harga saham pun bisa aja kamu gagal. Itu bukan artinya kamu nggak yakin sama analisa kamu, tapi kamu istilahnya humble lah sama market. Ini Pak, oke, ada yang pernah bilang kayak begini. Kalau kamu enggak mau belajar enggak mau terus belajar, market yang akan memberikan kamu pelajaran suatu saat. Jadi ini begini, sampai saat ini ada loh yang nggak tahu kalau saham itu investasi yang beresiko. Sampai saat ini masih ada yang seperti itu. Nah, kalau kalian put your money all in stocks, itu boleh dikatakan kalian udah memasuki sebuah portofolio yang beresiko. Namanya aja instrumen yang beresiko, yaitu saham. Nah, apa yang perlu dijaga? Jawabannya adalah resiko dulu, bukan profit. Ketika kalian melihat resiko dulu, nah kalian akan lakukan dengan cara terbaik. I believe ini hanya sekitar 10% orang yang ngelakuin di market. Karena saya udah banyak ngobrol sama retail segala macam seperti itu. Dan sedikit untung bro ya, sedikit beruntung. Kisah saya awal di market, itu saya berteman dengan seorang fund manager. Waktu saya aktif di salah satu platform media sosial saham, yang japri saya banyak retail, tapi yang saya ladenin itu fund. Jadi ketika saya bertukar pikiran dengan fund, saya jadi mengerti, oh seperti ini konsepnya, oh seperti ini konsepnya. Kemudian saya satuin dan ya seperti yang Bro Billy bilang, enaknya atau menariknya ketika kita memiliki view sebagai seorang fund, kita bisa tahu psikologis retail gimana. Bukan nggak mungkin loh, fund itu banyak yang main ke retail tapi pakai mata gitu. Misalnya dia ngelihat tapi nggak nampilin dirinya siapa, kan nggak boleh gitu. Nah, jadi memang boleh dikatakan psikologis play itu di market, it's very very benar-benar punya faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Nah, kalian itu yang mesti kalian patahkan dulu dibanding dengan BSSR kemana, Kino kemana, kemudian BP kemana, terus friend kemana, dibanding dengan itu yang tiap hari kalian cari tahu, itu dulu yang perlu kalian patahkan gitu. Ya, karena Mike ya penting ya, even just Livermore aja kan bisa juga make mistake kan di end of his time gitu kan. Ya, karena paham juga gitu kan, when he got too confident atau karena ya itu bisa jadi seperti itu. Itulah teman-teman, sebenarnya gue pernah baca satu quote yang menarik sih Mike, yang lucu sebenarnya menurut gue gitu ya. Gue baca quote dari buku apa, kalau kamu sudah mulai banyak untung dan mulai pamer nih, mulai pamer ke istri kamu, mulai pamer ke orang tua kamu, nah itu tandanya tuh nggak akan terjebak. You got your head got so big gitu kan, sampai you think you are the lord of the market gitu kan. Nah itu hati-hati katanya, when you are already tell your wife, your dad, your mom about how big your gain, baru menang dari apa, nah itu tuh biasa nggak lamanya akan gitu. Nah makanya sebenarnya kalau kita lihat juga Mak, ya mungkin buat teman masih pemula atau masih mau mencari style ya, sebenarnya saya ada beberapa teman gitu ya kan. Nah makanya saya suka bilang sama mereka, sebenarnya simple kok kalau kamu mau cari gaya trading apa yang cocok buat kamu gitu kan. Buka aja nggak apa-apa, 3 akun atau 4 akun gitu kan. Di akun pertama khususnya main breakout, yang kedua main buying, yang ketiga main dengar info teman dan segala macem gitu kan. Yang keempat misalnya main pakai fundamental, and then you see gitu loh.
dari 4 akun ini over the few months, ya kan, over the year gitu kan. Nah, itu tuh yang mana yang paling perform gitu kan. Dari situ kelihatan, oh ternyata cocoknya yang ini. Dan balik lagi teman-teman, there is no wrong when it comes to method untuk cari untung di market. Yang paling penting kalau teman-teman untung, mau apapun metodenya itu terjago ya nggak Mike ya, gitu ya bisa dibilang ya. Mau kita, misalnya Mike, kita punya jurus before breakout ya Mike ya. Misalnya ada orang yang memang bisa nebak naik turun besok pagi kayak gimana apa segala macam, dia ternyata itu ya mungkin memang dia begitu gitu kan. Jadi apapun metodenya sebenarnya yang paling penting teman-teman itu menguasai gitu. Pokoknya teman-teman kondisi yang sehat di portfolio teman-teman adalah ketika teman-teman tuh pagi ya seperti yang ya pagi jangan mikirin sahamnya gitu ya, siang diliatin, sore direnungin, malam diratapin, apalagi ya sampai subuh masih mikirin itu saham, itu udah nggak sehat. Berarti kalau gue dari dulu selalu bilang Mike ya, kalau sampai it already cost your peace gitu, sampai udah nggak tenang, then your position is already too much berarti di saham itu. It's time to reduce it gitu loh. Jadi begini, saya sama Bro Billy lagi memprovide sebuah, pokoknya ada project lah yang lagi kita kerjain di mana I really sure that ini nggak ada dikerjain dimanapun. Jadi kalian soon tunggu aja lah, karena kita lagi sibuk di Goto ya. Jadi setelah Goto selesai, kita bahkan ruin something project juga dengan 1 orang tambahan, di mana I believe that ini bakal break all the rules in market. Karena selama ini yang saya lihat ada yang perlu diperbaiki dari kalian, dari kebanyakan retail-retail. Di mana yang mikirnya saham selalu profit, di mana yang mikirnya hari ini beli saham apa, besok beli saham apa. Ingat loh, kalian beli saham dengan membangun sebuah portofolio itu hal yang berbeda loh. Beli saham dan jual saham itu gampang banget. Kalian beli saham, coba aja lihat di saham 700 di running trade ada. Di setiap hari di grup-grup selalu ada bertebaran stock pick. Cuman sekedar stock pick kalian akan bahkan selalu dapat dan gak akan pernah hilang. Tapi gimana cara kalian membangun portfolio? Ada nggak yang ngajarin? Nggak ada. Ya, nah, betul. Gimana cara membangun portfolio? It's very good. Lalu kemudian gimana kalian bisa track back hasil trading kalian dan menemukan seperti gini. Kalau di BMHS bro, kan itu kan saat ini tuh lagi ada DNA checking. Ketika lu lahir, lu di umur 10 lu cek, lu ujung-ujung ketahuan kalau lu nggak boleh konsumsi lebih banyak sugar, atau lu nggak boleh konsumsi lebih banyak yang berminyak. Itu karena ada DNA-nya. Nah, kita akan ngelakuin seperti itu sehingga kita bisa tracking back kamu salahnya di apa, dan bakal ada yang ngasih tahu ternyata lu harus begini. Nah, saya juga saat ini tuh lagi coba portfolio konsul. Total udah ada 10 orang yang konsul. Kemarin saya suruh buang baca, buang BABP, kemudian saya suruh entry ke ASA sampai 2000, dia entry di 2100, puji Tuhan udah sampai 2600 today, dan udah portofolionya mulai growing, dan data-data seperti itu bakal kita calculate, dikelola oleh AI, dan nanti kalian bakal lihat lah. Nah, ada satu lagi bro. Tadi bro bilang trading by info, ini lucu. Ini saya mau nanya sama temen. Kalian ingat ya? Kalau kalian trading by info, contoh, kalian punya satu teman yang dia lumayan, orang market yang lumayan terkenal gitu, atau teman kalian yang memang udah lama di market, dia kasih kalian info, saham ini bakal naik, saham ini bakal dibeli itu, saham ini bakal dibeli itu. Kalian ikutan dia, awal-awal oke, wah bener, naik 20%, gue ikut dia. Wah bener, naik 50%, saya ikut dia lagi ah. Ada jaminan nggak kalau info dari dia selalu benar? Mungkin nggak suatu saat info dari dia gagal? Ada nggak? Wah saya ikut lagi, waktu itu kan yang kemarin benar, 2 bulan lalu kan benar, lalu kemudian gagal. Ada nggak yang begitu? Kalau seandainya kalian benar-benar ikut info doang. Atau begini, kalian kasih sesuatu, dengar info, bagus, jelek gitu. Kemudian, orang dari ini, info dari dia payah, nggak perlu didengar, nggak usah didengar. Tapi nggak tahu, 2 bulan kemudian dia punya info, ternyata infonya naik gitu. Banyak kan yang begitu. Nah, that's why kalian memang perlu telinga, tapi ada yang jauh lebih penting daripada telinga, yaitu mata. Jadi ketika kalian punya mata, kalian akan jauh lebih objektif dan nggak akan kena mental hal-hal begitulah. Jadi memang market saham tanpa berita, it will be no atraktif. Memang perlu yang namanya news, berita, info. Tapi untuk membuat porto kita atraktif, kita nggak perlu berita. Kita perlu mata. Gitu. Iya, setuju ya. Oke. Nah, jadi semoga nih teman-teman nih abis dari live ini tuh udah bisa ini ya Mike ya, lebih dewasa lah dalam menghadapi misalnya baca info, baca analisa. Pada saat gini,
psikologi adalah pada saat dengar infonya, pada saat dengar analisa orang, apalagi kalau orangnya tuh jago ya menceritakan, atau si company jago menceritakan prospeknya lah, dia mungkin bakal ini, bakal itu, bakal itu, kayak kesan wah, this gonna be the next. Tapi udah beli terus nyangkut, dari situ teman-teman udah tahu ya. Makanya teman-teman apa di market selalu, kalau nggak mau mengalami sendiri gitu ya, ya banyak belajar sama orang yang sudah apa kenyang lah ya Mike ya, asin apa pahit manisnya market gitu ya. Tapi eventually kayaknya hampir semua trader sukses yang apa saya kenal gitu ya, pro trader itu semuanya apa itu tuh udah bisa dibilang udah pernah ngalamin sendiri lah. Nggak ada tuh yang bisa dibilang itu apa cuma apa belajar dari orang dong, pasti biasa ngalamin sendiri ya Mike ya. Gitu. Pernah nggak sih kalian lihat trader sukses yang wah ini trader sukses konsisten 10 tahun berturut-turut profit. Kenapa? Karena info orang dalam terus. Nggak mungkin, nggak pernah saya dengar begitu, bro. Iya. Benar. Oke. Ini udah hampir 1 jam ya teman-teman ya. Kita harus kasih Komik istirahat. Apalagi dari Komik udah double loh live-nya, live ini. Buat teman-teman yang tadi nanya terus, apa gimana caranya supaya dapat arahan dari underscore MY, langsung aja ke Instagramnya Ko Michael ya. Di situ ada di bagian story ya Mike ya, udah di highlight di bagian terima. Nanti teman-teman bisa join dari situ ya. Ya apa? Nanti kedepannya kita juga bakal banyak ya Mike ya, proyek ya. Kayak Mike misalnya mau konsul Porto dan segala macam, itu nanti ya silakanlah teman-teman, nanti banyaklah hal yang akan kita buat di sana. Oke. Thank you semuanya ya, thank you Mike, apa sampai jumpa lagi besok ya teman-teman. Ya, dah.